Kita mau sembah dan puji nama Tuhan hari ini. Kita mau bersuka cita dan terima sukacita surga. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima lagi sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bilang sukacita surga. Sukacita surga nyata, sekali lagi. Sukacita surga nyata, oh oh oh, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang kita mau berikan persembahan. Kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas pujian penyembahan yang sudah kami berikan tadi. Terima kasih karena Kau juga masih menyertai kami sampai saat ini. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik dari kami, yang tulus dari kami, supaya kiranya persembahan ini bisa berguna Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Waktu-waktu yang akan nanti terjadi Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa kasih persembahan lewat QR yang ada di layar, ataupun nomor rekening langsung yang sudah tertulis juga di layar. Dan sebelum itu kita mau bacakan deklarasi persembahan. Saya undang teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita membacakan deklarasi persembahan dalam 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat,
kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu amazing. Kasih Tuhan itu luar biasa. Gak pernah berhenti. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi dengan lebih sungguh hati. You take a weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your facer. Say amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but you found me, Lord. But now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see.
besar banget buat hidupku, buat hidup kita semua. Kita yang tadinya hilang, yang tadinya gak kenal mungkin sama Tuhan, yang tadinya gak tahu kebenaran, suka-suka sendiri. Tapi Tuhan mau cari kita, Tuhan mau kasihi kita, Tuhan mau perjuangin kita untuk ambil kita dari hidup kita yang dulu. Dia ambil untuk bawa kita ke dalam jalannya Dia. Kasihnya yang begitu besar. His amazing grace, His amazing grace, Lord, His amazing grace. Anugerah-Mu yang begitu besar, Bapa. Oh, Yesus, Yesus, kasih-Mu Yesus yang begitu indah, kasih-Mu yang begitu besar. Oh Yesus, oh Yesus. Like me, Lord. Now I'm lost, but now I'm found. Oh Lord, was blind, but now I see You, Jesus. Yes, amazing grace, Lord. Yes, amazing grace, Jesus. Oh, Your amazing grace, that opened my eyes wide about You, Lord, about You, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih karena Kau selamatkanku, karena Kau bawaku Tuhan dari kegelapan, dari kegelapan. Kau yang bawaku bertemu denganmu Yesus, bertemu denganmu Tuhan, mengenalmu Bapa, mengenalmu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, yang bawaku mengenalmu, yang bawaku, yang lepaskanku dari kegelapan, yang lepaskanku dari kegelapan. Terima kasih Bapa. How amazing, Lord, is Your grace. How amazing, Jesus, is Your grace, Lord. How amazing, Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ku mau mengucap syukur, ku mau mengucap syukur padamu Bapa. Ku mau mengucap syukur, ku mau berterima kasih karena Kau yang sungguh baik, karena kasih-Mu yang tak berakhir, karena Kau sayang kami, karena Kau cinta kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau terlalu. Shalom semuanya, halo Screamers, semua yang ada di rumah, terima kasih udah join to our service. Jadi hari ini karena Ko Tony lagi ada urusan untuk suatu pekerjaan, jadi di sini gue bakal gantiin dulu nih posisinya Ko Tony nih sebagai pembawa firman. Tapi hari ini gue nggak bakal
bawa firman, bukan nggak bakal bawa firman sih, maksudnya nggak bakal, karena kan kita masa ini kita lagi bahas tentang transformasi hati. Jadi pada kesempatan kali ini gue nggak bakal bahas tentang teoritis banget mengenai apa itu transformasi hati, tentang tanah berbatu tuh dikupas habis tentang teorinya segala macam. Gue nggak bakal kayak gitu karena nanti itu Kotoni yang bakal ngebahas. Nah, cuma buat teman-teman semua yang pengen lebih tahu tentang apa sih itu tanah, apa sih itu hati dalam berdasarkan firman, apa sih itu tanah yang berbatu. Nah, teman-teman kalau mau tahu tentang transformasi hati, kita udah bahas itu dari minggu-minggu yang lalu. Teman-teman bisa cek aja video sebelum ini. Jadi buat teman-teman biar nonton video kali ini tuh nggak kayak bingung. Hah, ini orang tuh lagi bahas apa sih? Nah, jadi teman-teman, gue harap teman-teman semua udah nonton dari minggu-minggu yang lalu mengenai transformasi hati ini. Jadi kita bisa bahas dan apa yang gue jelaskan itu bisa ngeklop sama apa understanding kalian, oke? Jadi gue anggap teman-teman semua yang nonton ibadah kali ini tuh udah nonton khotbahnya Kotoni minggu-minggu lalu, oke? So hari ini apa sih yang gue pengen bahas? Jadi di sini gue lebih mau ke arah sharing my life aja mengenai apa sih yang gue alamin waktu gue dapet materi ini gitu loh. Nah jadi sebenarnya alur cerita itu gini, gue udah dapet materi tentang tanah tanah hati ini tuh udah dari lama banget, 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan lagi ada kelas mentoring. Nah, gue ikut kelas mentoringnya Kotoni. Nah, di situ Kotoni bahas tentang tanah hati tersebut. Nah, jujur waktu Kotoni bahas itu gue kurang ngerti ini maksudnya apa sih, ini maksudnya gimana. Tapi sering berjalannya waktu dan Kotoni sering ngejelasin gue mengenai tanah hati ini, gue akhirnya mengerti bahwa oh, tanah yang tipis tuh kayak begini, tanah yang berbatu tuh kayak gini, tanah yang berduri tuh kayak gini gitu. Nah, kenapa lu harus bener-bener perhatikan banget tentang tanah hati ini? Karena begini. Oke, nah tapi gue nggak bakal bahas kayak gitu karena nanti itu Kotornya bakal bahas di minggu-minggu yang akan datang. So pastiin kalian stay tune terus di Scream YouTube channelnya Scream ini, oke? Nah, jadi hari ini gue pengen bahas tentang tadi yang gue bilang, share my life mengenai pengalaman gue punya tanah yang berbatu ini. Jadi sebenarnya kalau bisa jujur, gue bisa dibilang tanah dulu tuh tanah yang berbatu. Bahkan sampai sekarang gue kadang-kadang masih ada batu-batu, ibaratnya kayak batu-batu kerikil dalam tanah gue gitu. Dan juga ada, mungkin gue bisa dibilang juga tanah yang berduri, bisa juga. Cuma sekarang gue lagi ada di dalam proses, gue pengen menghilangkan semuanya. Gue pengen kayak ngebajak tanah gua gitu loh, oke? Jadi tapi di luar daripada itu, gue pengen share aja ke teman-teman semua. Ada beberapa batu yang berhasil gua cabut dari tanah gua. Ada beberapa batu yang mungkin terlalu besar buat gua, jadi gue masih belum bisa cabut itu, oke? So jadi hari ini gue pengen cerita aja semuanya. Gue harap dari cerita gue ini bisa membantu teman-teman lebih paham, lebih tahu gimana caranya ngeluarin batunya di tanah hatinya teman-teman semua, atau gimana cara teman-teman semua mengenali oh ini batu loh, oh ini harusnya gue cabut nih dari pikiran gue gitu. Nah jadi hari ini gue pengen bahas dulu tentang apa sih, kenapa sih penting banget kita harus tahu apa batu kita, apa maksudnya apa ya, batu gitu loh, batu yang ada di dalam pikiran kita. Kalau misalnya kita flashback ke apa yang Kotoni ngomong mengenai tanah yang berbatu, tanah itu kan yang kita tahu itu adalah hati yang kita tahu adalah pikiran berdasar secara firman Tuhan gitu. Nah, batu itu adalah ibaratnya kayak batu itu kan keras gitu kan. Batu itu kalau misalnya lu lempar ke orang pasti antara bisa meninggal, kok enggak ya terluka gitu kan. Pokoknya batu itu ibarat itu membebani, paling berat gitu, paling keras. Nah, apa yang dimaksud dengan batu? Kalau dari understanding gue mengenai apa yang Kotonita ajarkan itu, batu tuh diibaratkan kayak hal-hal sesuatu atau segala hal yang membebani pikiran kalian, sehingga apa? Sehingga firman Tuhan yang kalian dapat dari gereja, dari teman-teman kalian, dari siapapun firman Tuhan yang kalian dengar itu nggak bisa tumbuh. Jadi kayak contoh gini, lu punya misal temen lu misalnya kerjaannya di gereja main mulu, orang lagi ngajarin firman main mulu. Nah akhirnya apa, akhirnya membuat
lu jadi kayak aduh, karena lu udah sahabatan banget nih sama temennya ini, lu akhirnya kayak temen lu bisa ngajak, bro ini kita bisa ngomongin tentang game atau ngomongin tentang banyak hal, ngomongin tentang WhatsApp atau ngomongin tentang teman-teman lu di sekolah, padahal saat itu lagi pendeta lagi khotbahin tentang firman Tuhan. Nah, waktu lu memberikan diri lu untuk mendengarkan temen lu karena alasannya adalah karena lu udah temenan lama dan lu nggak enak sama temen lu, di situ adalah dimana lu itu adalah batu gitu. Jadi batu itu yang membuat lu akhirnya mengkompromi nilai-nilai lu, mengkompromi value lu, akhirnya apa ya, aduh udahlah firman Tuhan nanti aja, karena gue merasa ini gak boleh, ini lebih penting gitu dibanding firman, jadi gue sampingin. Nah, batu tuh kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang gue pernah alamin, kenapa gue bisa bilang diri gue tuh dulu adalah tanaman batu. Jadi dulu zaman sekarang ini kan lagi, kita tahu lagi pandemik, semua ada di rumah gitu kan, dan basically gue selama di rumah ini tuh gue jujur gue bosan, gue kayak malas-malesan aja gitu. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman gereja gue yang deket ini mungkin pada tahu kerjaan gue kalau misalnya di grupnya mereka tuh cuma ngajakin main. Nah, jadi di game gue tuh gue main tuh game CSGO, Counter Strike Global Offensive. Jadi kalau teman-teman yang tahu mungkin ya kalian tahu lah ya orang-orang di sana tuh kayak gimana ya. Maksudnya player-player online di sana tuh ada yang toxic, ada yang cupunya tuh tapi ngeselin gitu loh. Ada juga, dan ada yang rasis juga di sana. Jadi kayak bebas aja gitu loh. Kita mau ngomong apa, mau ngomongin hal-hal yang nggak bener ya nggak apa-apa ya, namanya itu juga game kan apa ya, bebas gitu untuk umum semuanya. Lu bisa ngomongin tentang apa kayak mungkin ada waktu itu gue pernah pengalaman, ada misalnya orang India gitu, karena orang India ngomongnya ada ciri khasnya gitu kan. Nah, pas orang India tuh ngomong dirasisin lah, ah, lu India gini-gini segala macam. Nah, jujur waktu gue masuk ke dalam game itu, gue awalnya biasa-biasa aja. Gue nggak apa namanya, nggak ibaratnya tuh kayak ngikutin mereka gitu. Gue nggak kayak gitu. Cuma lama kelamaan karena apa ya, ada beberapa temen gue yang mulai kayak toksikin, mulai trash talk ke temen, ke misal teammates gitu. Gue kira malah keikutan, even gue nggak main sama teman-teman gue pun gue akhirnya juga keikutan gitu. Cuma waktu gue tahu apa, itulah yang bikin gue jadi akhirnya apa, gue udahlah di situ gue udah kenal Tuhan, gue udah tahu firman Tuhan tuh ngomong tentang kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik gitu. Nah, gue udah tahu firman Tuhan mengenai ya janganlah ngomong-ngomong kasar kayak gitu, gue udah tahu. Cuma karena gue anggap udahlah, mood gue seru nih ngomongin orang, seru nih toksikin orang, seru nih trash talking orang nih, akhirnya apa, gue lebih ke arah udahlah gue kesampingin firman Tuhan, gue jalan menurut pandangan gue gitu, jalan menurut understanding gue, wah bahwa toksikin orang itu seru, trash talking orang itu seru, dan bodoh amat gue habis ngomong-ngomong, gue tinggal berdoa aja sama Tuhan, gue tinggal minta ampun, selesai, finish gitu kan. Jadi itu yang pertama, dan akhirnya gue waktu itu pernah gue sampai satu titik di mana gue merasa trash talk itu bener, karena emang dia kayak begitu. Tim gue cupu gitu, dan gue merasa toksikin dia tuh juga gak apa-apa gitu kan, emang dia cupu kenapa gitu kan. Nah, gue sampai ada di titik kayak gitu, padahal yang kita tahu bahwa lu tuh nggak harus ke sana gitu. Lu kan, kita tahu yang gue baca firman Tuhan itu, ya itu yang tadi gue bilang, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan apakah itu perbuatan yang baik, kita dan gue di situ gue coba ngerenungin, oh berarti gue diciptakan untuk berbuat baik, bukan, maksudnya bukan yang namanya kayak oh gue trash talking orang, gue ngomongin tentang orang tersebut. Bahkan ada beberapa dari tim gue, sepengalaman gue,
pas gue main ada yang sampai akhirnya abandon tuh kayak berarti keluar dari game itu. Kenapa? Dia saking sebelnya sama ada satu orang ini, dia ngeblame tuh apa yang ngomongnya, ngecaci maki, ngeledekin mulu, ngetoksikin mulu sampai dia akhirnya keluar gitu. Nah, gue setelah gue tahu firman Tuhan ngomong kayak begini, setelah gue tahu oh ini ternyata batunya lo kayak gini loh, gue tahu ini salah. Nah, akhirnya yang gue lakukan ya udah, gue mulai coba. Memang susah banget sih, gue akui susah banget. Gue coba untuk menahan diri gue, sekalipun ini orang cupu, sekalipun misalnya ini orang apa namanya, kayak ibaratnya ini orang datang dari negara mana kek, gue berusaha untuk gue apa ya, gak mencoba untuk gak toksik, mencoba untuk, maksud gue, sorry gue mencoba untuk mulai gak toksik, gue mencoba untuk mulai gak trash talk ke orang-orang lain gitu. Dan gue mulai belajar hal-hal kayak gitu, dan gue tahu hal itu tuh bener-bener susah banget. Dan itu tuh kayak ibaratnya wah gila parah banget. Gue ada satu titik gue kadang-kadang saking gue udah keselnya, gue sampai gue ngata-ngatain orang itu. Tapi pas abis game itu kelar, bodohnya gue pikir aduh ngapain ya gue kayak begitu, gue ngapain kayak ngomong-ngomong kayak gitu sih. Gue jadi hal itu yang waktu gue udah tahu firman, dan apa ya, gue ngerasa bahwa kayak bener bahwa firman itu bisa menyatakan kesalahan, mengajar kita, dan membimbing kita ke jalan yang benar gitu. Dan gue rasain itu bahwa gue pas gue lagi trash talk, gue kayak ditegur, lu kok begitu lagi sih, kok lu malah begini sih. Nah, gue belajar hal tersebut gitu. Itu yang pertama yang gue alamin. Dan apakah sekarang batunya itu udah gue keluarin? Sampai sekarang gue akuin bahwa kadang-kadang gue suka terjerumus ke arah situ lagi, gue suka trash talk lagi. Tapi ada beberapa game gue mulai, waktu tim gue cupu, gue coba support ke, misalnya gue you can do it atau segala macam, gue kayak support orangnya, walaupun gue kadang-kadang satu sisi gue stres parah gitu. Karena kan di CSGO itu naik ranknya susah banget. Kalau teman-teman semua yang pernah main CSGO, mungkin teman-teman semua tahu ya, naik rank di CSGO tuh susah banget. Dan kalau misalnya turun rank itu kayak segampang membalikan telapak tangan gitu. Kalau buat naikin rank itu udah setengah mati setengah jiwa, bener-bener harus butuh waktu yang lama gitu kan. Nah, jadi kayak begitu. Dan gue sampai sekarang ini gue sedang mencoba untuk gue mau buang batu itu. Gue nggak mau mengenyampingkan understanding atau value dari firman Tuhan yang udah pernah gue belajar, dan gue nggak mau kompromiin itu gitu loh. Dan ada lagi, gak cuma itu aja, ada juga pengalaman gue itu waktu misalnya gue ngomong kasar gitu. Dulu ini gue cerita jujur ya, ini terserah kalian bilang gue bohong, terserah kalian judge gue apa, tapi ini jujur. Teman sekolah gue kelas 10 SMA mungkin tahu. Jadi dulu tuh gue itu kalau misalnya ngomong kasar ya, misalnya ngomong apa ya, ngomong kasar gitu loh. Mungkin dia kayak misalnya sorry itu saya bisa bego, misal goblok, kok nggak tolol gitu. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang ya kita tahu itu kasar gitu kan. Nah, biasanya yang gue lakukan apa? Gue kadang-kadang suka plesetin. Jadi gue kadang-kadang plesetin kata-kata tersebut. Jadi ibaratnya gue pengen ngomong itu tapi gue plesetin gitu, ya kan? Ya mungkin teman-teman semua tahu lah maksud gue gitu. Nah, cuman waktu gue apa namanya, gue berjalan di sekolah yang baru, karena kan dulu gue SMP beda sekolah dengan yang SMA. Nah, gue ketemu sama teman-teman yang mulai apa, bawa gue jadi udah lalu ngapain sih lu ngomong, lu pleset-plesetin, udah ngomong aja tuh the point, kalau dia emang tolol gitu kan. Dan akhirnya apa, itu ngedrive diri gue buat, karena gue rasa teman gue ini asik sekut gitu, ya udah akhirnya gue ikut-ikutan apa yang mereka ajarin, apa yang mereka ngomong gue ikut-ikutan. Jadi gue kayak merasa bahwa waktu gue ngomong kasar, waktu gue ngomong kayak begitu, gak masalah. Ya emang apa ya, ya karena menurut gue ya udah gitu loh, nanti kita juga bisa minta maaf gitu kan. Tapi ya kembali lagi gue belajar bahwa gue diciptakan untuk jadi yang
buat melakukan hal-hal baik bukan ke arah sana gitu loh. Nah, waktu gue tahu, gue mulai belajar, sampai sekarang gue lagi belajar gimana cara gue mau cabut batu itu, gimana, dan gue pengen mulai gimana caranya. Gue mau start, gue buat menahan diri gue, menahan keinginan gue gitu loh. Karena waktu itu gue dapet rema yang terakhir itu, gue sharing rema di grupnya PWSM. Gue bilang bahwa eh, kita ini memang di Galatia 5, teman-teman bisa habis mungkin sekarang atau enggak nanti habis ibadah, teman-teman bisa ngecek aja di Ibrani 5 itu dibahas tentang memang kita diberikan kemerdekaan tapi kemerdekaan itu tidak dipergunakan untuk kita semena-mena, oh nggak apa-apa dah gue buat berdosa aja karena gue udah bebas. Nggak kayak gitu. Justru kemerdekaan yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita, buat itu harusnya kita pakai buat, oh kita terima kasih nih sama Tuhan karena Tuhan udah bebasin gue, akhirnya gue lakukan apa, gue melayani sesama. Nah kayak gitu teman-teman bisa baca nanti di Galatia 5, dia tuh ada di atas, ayatnya tuh ada di atas buah-buah roh yang ada di Galatia gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek aja di sana. Habis itu ada juga contoh kehidupan gue mengenai tanah yang berbatu itu, ada waktu itu jualan-jualan barang fake gitu. Nah, jadi ini lumayan seru teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa kita pakai barang-barang fake atau jualin atau membuat barang-barang fake itu kan apa ya? Kayak gak boleh yang kita tahu kan. Dan pengalaman gue tuh gini, gue waktu itu join dalam satu kayak usaha gitu, usaha online. Nah jadi di situ tuh gue lagi struggle karena gini, karena orang tua gue baru kena PHK, nyokap gue kena PHK. Nah dan gue kadang-kadang tuh gue suka pengen ngebantuin orang tua gue, atau kadang-kadang gue kan suka keluar-keluar tuh bareng teman-teman gereja gitu. Karena gue tuh pengen kayak keluar rumah tapi pakai duit gue sendiri, kan kayak pride-nya tuh enak, keren gitu kan kalau saya keluar-keluar pakai duit sendiri gitu. Nah jadi gue pengen coba kerja sama orang lain buat dapetin duit gitu. Jadi gue kalau misal gue kalau misal gue keluar itu gue bisa pakai duit sendiri. Nah akhirnya gue menghalalkan segala cara. Gue awalnya nggak tahu kalau misal barang fake ini kayak ya bisa bawa kita ke dosa. Karena yang kita tahu, bahwa yang gue belajar waktu itu, gue dapet understanding dari firman itu bahwa waktu lu kan kita tahu nih, kalau misal menjual barang fake, memproduksi barang fake ini udah diatur undang-undang dan emang dilarang oleh pemerintah gitulah. Cuman kalau misalnya kita di firman Tuhan, gue kalau nggak salah di kitab Roma, jadi di kitab Roma itu, kalau nggak salah kitab Roma itu membahas bahwa kalau misal udah tahu apa yang pemerintah suruh, peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kalau misal kita langgar, itu sama aja kita kayak melawan Allah, menentang Allah gitu. Nah sedangkan gue pas baca itu gue mikir, wah masa sih gue jualan barang fake itu sampai gue dalam tanda kutip dikategorikan sebagai gue melawan Allah gitu loh, gue menentang Tuhan. Nah dan waktu gue dapet understanding ini, jujur gue kayak mikir, waduh masa ini gue harus lepas. Karena pada saat itu gue jualan barang fake itu ya bisa lah sebulan tuh minimal pasti 1 juta, sebulan minimal 1 juta, sebulan minimal 1 juta gitu. Dan menurut gue untuk penghasilan seperti itu, buat gue itu udah cukup banget, apalagi di kondisi gue sebagai pelajar gitu kan. Gue juga keluar gue nggak makan yang mahal-mahal juga gitu. Nah jadi gue merasa kayak gue harus ninggalin ini atau enggak gitu pada saat itu, karena gue merasa bahwa ini tuh sumber keuangan gue. Nah akhirnya apa yang gue lakukan waktu gue dapat understanding itu, jujur gue sebenarnya dalam hati gue mikir, aduh gue mau lepas atau enggak ya, gue mau tetap stay atau enggak ya. Dan karena gue waktu itu udah sempat dikasih tahu bokap bahwa jualan-jualan barang kayak gitu sebenarnya nggak boleh gitu.
Cuma gue nggak peduli, gue nggak dengerin apa yang bokap gue ngomong, gue tetap jalan aja begitu. Menurut gue ya, selama kan gue udah bilang kalau misalnya ini fake tapi orang masih beli, ya itu mah masalah orang tersebut kan. Cuman waktu itu gue baca bahwa kalau kalau misalnya kita ngejualin, sama aja kita buat orang yang bikin barang fake itu jadi makin laku, jadi makin sukses gitu. Nah, di situ waktu gue dapat pemahaman seperti itu, gue dapat understanding dari firman, gue dapat understanding dari uh, pemahaman dari kayak misalnya dari di gue searching di Google mengenai peraturan-peraturan tentang barang-barang branded, barang-barang merek, penggunaan merek penggunaan merek dalam misalnya dalam barang kita padahal nggak ada izinnya gitu ya. Mungkin teman-teman hukum atau nggak, teman-teman yang belajar tentang hukum-hukum kayak gini ngerti lah masalah fake gitu ya. Mungkin teman-teman semua ngerti, gue mungkin ya gue coba baca sekilas aja gitu. Nah, waktu gue dapat pemahaman-pemahaman seperti itu, ya yang gue lakukan apa sih, respon gue ya udah, waktu gue tahu kalau misalnya ini salah, dan untungnya pada saat itu eh, toko tersebut itu udah kayak lagi down, lagi nurun banget. Ya udah gue pikir bahwa oh mungkin Tuhan udah rencanain bahwa gue harus stop gitu, dan pas banget gue stopnya itu pada saat di toko itu udah turun. Karena ya gue nggak tahu, kalau bisa mungkin tokonya lagi naik, Tuhan suruh gue stop, gue mungkin bakal debat debat sama Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan tahu kalau misalnya ya tipe ke gue kayak gini, ya udah akhirnya dia nunggu gue sampai tokonya itu udah turun banget, penghasilan tuh turun banget dari yang gue jual barang fake itu, dan akhirnya gue dapet understanding untuk gue stop. Ya udah, gue nggak mau ini tuh jadi beban gue, karena gue merasa bahwa gue tuh udah sering banget ngesampingin apa firman Tuhan ngomong apa. Gue udah terlalu sampingin bahwa ajaran orang tua, didikan, ganjaran dari orang tua, dan gue udah menyampingkan itu semua demi apa yang gue pengen dapat gitu. Akhirnya apa, ya udah gue pas gue jualan barang fake itu, penghasilan gue ya udah segitu-segitu aja. Padahal gue lihat kayak teman-teman gue ada yang jualan barang fake juga itu bisa lebih, penghasilan lebih tinggi daripada gue. Dan ternyata gue tahu, gue sadar bahwa gue udah menyampingkan value-value itu. Gue udah berada di jalan yang salah, dan yang gue lakukan ya udah, gue coba buat gue tinggalin itu semuanya. Gue coba buat bangun pola pemikiran bahwa gak apa-apa ori, yang walaupun maksudnya ori sekalipun mahal atau apa, mulai aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Even orang nggak ada yang beli, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting yang lu lakukan itu bukan apa ya, membuat value yang lu dapat, lu tidak mengkompromikan value dari firman Tuhan yang lu tahu gitu loh. Tidak apa ya, mempatahkan, apa ya, bahasanya susah juga nih, tidak, ya yang tadi gue bilang aja dah, tidak mematahkan atau tidak mengkompromikan understanding yang kalian udah tahu dari firman Tuhan gitu. So jadi yang tadi barang fake, oke, gue putusin, gue mau mulai dari gue start jualan-jualan barang yang ori gitu, karena gue nggak mau hal-hal yang waktu gue pelayanan gue nanti terintimidasi oleh pikiran-pikiran gue yang jahat, dan ya udah gue akhirnya mau lepas itu semua gitu. Dan yang terakhir gue belajar tentang apakah itu maksudnya ada hubungannya dengan tanah yang berbatu. Jelas ada, karena kayak yang tadi gue bilang bahwa batu itu yang membebani kita gitu. Akhirnya apa, kita mengkompromikan firman Tuhan. Dan gue mengalami hal tersebut waktu gue mulai jualan-jualan barang fake. Karena apa, gue berapa kali gue kadang-kadang kayak ditegur oleh firman, dan juga ditegur oleh orang tua. Cuma gue nggak peduli gitu, karena gue merasa bahwa ini yang lebih lebih apa ya, gue bisa lihat hasilnya gitu, dan gue merasa ini penting buat gue. Sedangkan hal yang penting buat gue itu beda jauh dari apa yang firman ngomong, apa yang pemerintah katakan. Dan itu bukan, dan harusnya kalau misal gue merasa diri gue
anak Tuhan, harusnya lu nggak ke arah sana. Dan akhirnya oke, gue nggak mau gue terintimidasi. Ya udah, gue akhirnya buang semua pikiran-pikiran itu. Gue nggak mau lagi uh, apa yang gue punya, maksudnya yang gue jual barang fake ini, gue nggak mau hal ini tuh yang gue nggak mau anggap hal ini tuh bener buat gue, karena gue tahu ini salah, udah tahu understandingnya begini. Yang tadi gue bilang gue nggak mau terintimidasi, oke, gue cabut dari hal itu dan gue mulai start yang dari yang baru gitu. Dan yang terakhir, pengalaman gue waktu di tanah yang berbatu ini ada juga, misalnya kayak ngomongin orang. Wah, itu kalau saya namanya ngomongin orang, paling paling enak lah gitu semua. Kalau teman-teman semua mungkin di rumah ngomongin teman-teman sekolah, teman-teman kampus, teman-teman kerja gitu, pasti enak banget gitu, kayak ngomongin kayak plong luak, kayak aduh lega banget dah kalau sudah ngomongin orang, apalagi ngomonginnya sama temen sefrekuensi sama kalian. Bah, itu gak usah tanya lagi, itu udah paling paling sedap. Udah percaya sama gue, kayak ngomongin siapapun, bahkan orang, kalian ngomongin orang tua kalian, atau bahkan kalian ngomongin teman-teman kalian, bahkan atau kalian ngomongin tentang orang-orang gereja, kayak rasanya tuh kayak enak gitu loh ngomonginnya gitu. Tapi gue pikir bahwa kenapa gue bisa ke arah sana, karena gue liat teman-teman gue pada ngomongin gitu loh. Teman-teman gue pada kayak ibaratnya ini orang, kayak salah satu contoh kayak gini lah, lebih singkatnya, gue suka ikut untuk ngobrol ngomongin tentang misalnya, kok ini orang bikin kayak gini ya, kok ini orang kayak gini ya, padahal kan dia harus bisa lebih maksimal kayak gitu. Gue selalu ngatain, gue selalu kayak apa ya, jadi hal itu sebagai bahan lelucon gue. Mah jadi mah kayak gini-gini aja, kalau nggak yalah dia cuma bisa bikin kayak gini segala macam. Nah, dan gue merasa bahwa ya udah, itu kan maksudnya kritik dari gue gitu, maksudnya itu pendapat dari gue. Tapi gue baca dalam satu firman, gue dapat itu juga sebagai rema gue di minggu ya ini, yaitu di Markus 14 ayat 1 sampai 9. Itu tentang seorang perempuan meminyaki kalau nggak salah kepala Yesus gitu. Dan di situ banyak orang-orang yang kayak ngomongin perempuan tersebut. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan ngomong bahwa dia sudah melakukan apa yang bisa dilakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, yaitu kapasitas perempuan itu, dia pakai apa yang dia bisa, apa yang dia punya, buat dia kasih, dia lakukan, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan gue waktu tahu tentang hal tersebut, di situ gue kayak apa ya, kayak ibaratnya tuh kayak pas gue baca firman ini kayak langsung dem aja, kayak di pikiran gue. Kenapa? Karena gak lama dari gue baca firman itu, gue lagi demen-demennya kayak ngobrolin orang-orang gitu, ngomongin tentang orang-orang bareng teman-teman gue. Sedangkan gue belajar di situ bahwa lu nggak usah ngomongin orang, cek aja diri lu, apa yang lu bisa lakukan. Kalau misalnya lu ada di posisi orang tersebut, apa yang lu bisa lakuin? Apakah lu bisa lebih maksimal dari orang itu, atau makan lu bisa lebih buruk? Dan gue baca juga di Matius 7 ayat 1 sampai 6, di minggu yang sama juga gue dapat rema itu, dibilang di ayat itu dikatakan bahwa ukuran yang lu pakai untuk menghakimi orang itu akan dipakai sama kepada diri lu juga gitu. Maksudnya apa? Gue ngejudge orang, gue ngehakimin orang, gue ngekritik orang, levelnya segini. Dan level ini juga yang bakal dipakai sama orang buat kayak ngehakimin gue, buat ngejudge gue. Misalnya gue bilang dia, kok lu kayak begini sih mainnya, harusnya mainnya kayak gini. Nanti orang yang lihat diri gue bakal pakai apa yang gue omongin untuk ngejudge diri gue kalau misalnya diri gue nggak benar gitu. Dan di situ gue belajar tentang, oh, yang Tuhan maksud adalah lu udahlah, gak usah
ikutin. Kalau terserah orang lain mau ngomong kayak gitu nggak apa-apa, jangan ikutin, jangan merasa aduh lu nggak enakan sama temen lu kalau nggak ngomong, oh lu nggak enakan sama temen lu kalau misalnya lu nggak ikut-ikut ngobrol seru gitu, ngomong sependapat sefrekuensi dengan dia, padahal lu tahu kebenarannya tuh jangan ngomongin, jangan apa ya, ngekritik orang itu, jangan ibaratnya meng apa ya, iya kalau di akhirat di ayat tersebut bilang menghakimi. Lu tahu kebenarannya tapi lu kompromin itu semua, lu apa ya, lu menurunkan level level yang harusnya lu berada demi apa, demi lu gak enakan sama teman, lu pengen dianggap seru sama teman, sehingga akhirnya apa, yaudah lu miss dari value yang lu udah tahu, lu miss dari understanding yang lu udah tahu nih dari Firman tuh ngomong kayak gitu, tapi lu nggak mau ke arah Firman demi lu dilihat baik sama teman. Dan itu salah satu contoh tanah berbatu yang gue alamin juga gitu, sama kayak yang gue alamin di minggu-minggu ini. Dan jujur waktu gue tahu firman ini, dan apakah susah buat gue, susah banget, karena basically enak, kayak tadi gue bilang ngomongin orang tuh enak, cuman gimana ya kalau misalnya lu tetap stay di kayak di jalan yang sekarang, ya udah hidup lu bakal begitu-gitu aja. Ya udah, understanding lu mau lepasin apa yang firman Tuhan ngomong, lu lebih seneng dengan sosialita, dengan sosial yang maksudnya dengan grup yang lu punya daripada Tuhan. Ya udah, lu bakal di situ-situ aja, nggak bakal lu nggak bakal mengalami apa yang Tuhan udah janjikan dalam hidup lu gitu. Jadi, dan apakah ini ada hubungannya dengan tanah yang berbatu? Ada, karena gue merasa bahwa ngobrolin orang itu enak, dan apalagi gue ada ketemu temennya sefrekuensi, dan habis itu apa namanya, gue punya teman-teman gue pun juga asik-asik, ya kan. Gue gue ngerasa kalau misal gue nggak ikutan, kayak gue nggak asik deh, kayak gue parah, kayak gue nggak gaul, nggak kayak mereka gitu. Gue nggak apa ya ngomongin, nggak keren lah kalau sama ngomongin orang. Tapi waktu gue baca firman ini, gue mencoba untuk mulai, udahlah ini kalau misalnya lu nggak harus omongin, gak usah omongin gitu loh. Kecuali kalau misal lu punya, lu udah melakukan hal yang sama, lu udah ada pengalaman, lu boleh ngomong tapi dengan cara yang baik-baik, bukan cuma beraninya ngomong di belakang tapi ngomongin ke orangnya nggak berani. Nah, itu yang gue belajar, bahwa udah lu nggak usah ngejudge orang, lu nggak usah ngejudge orang kalau misal lu gak mau hal itu lu kalau lu belum siap, ukuran yang lu pakai buat ngejudge orang dipakai ke diri gue. Akhirnya ya udah, waktu gue dapat understanding ini, gue dapat rema itu di minggu ini, gue mencoba buat gue, waktu gue tahu orang kayak misalnya ngelakuin kayak gini, gue coba buat nahan diri. Oh, gue nggak mau ngelakuin lah, oh gue nggak mau ngeblame, oh gue nggak mau ngejudge orang tersebut. Orang itu mau berbuat salah, melakukan dosa, gue nggak mau ngejudge. Gue nggak bilang lu salah, lu begini, lu gini segala macam. Nah, kalau misalnya gue udah siap hal itu dipakai buat gue, gak apa-apa gitu. Dan buat gue, dan apakah gue siap, jujur kok, kalau misal gue pakai apa yang gue omongin, gue pakai standar itu, yang maksudnya apa standar yang gue pakai buat ngomongin orang, kalau misal standar itu dipakai untuk orang ngejudge ke diri gue, jujur gue ada beberapa statement atau ada beberapa standar yang gue masih belum siap untuk orang pakai buat ngejudge gue, sedangkan gue dengan beraninya gue ngejudge orang gitu. Nah, gue udah tahu firman kayak ngomong kayak gitu, gue belajar untuk nge-stop diri gue belajar untuk tahu batasan, gue belajar untuk sekarang gue lagi sedang mencoba untuk, gue mau apa, cabut batu itu dari tangan gue, supaya apa, supaya waktu firman ini kan udah gue tahu nih firman ngomong kayak gini, waktu gue tahu firman Tuhan ngomong kayak gini, taruh di dalam hati gue tahu firman itu tertanam di dalam pikiran gue, dan biarlah firman itu bisa tumbuh gitu, biarlah firman itu bisa apa ya,
tumbuh dengan bebas gitu, secara leluasa, nggak ada batu-batu yang menghalangi, nggak ada ini segala macam. Karena gini loh teman-teman, banyak permasalahan anak muda zaman sekarang adalah kita suka nanya gitu, kok kayak begini aja ya hidup gue, kok gue nggak merasakan apa ya, janji Tuhan ya, kok gue nggak ngerasain berkat-berkatnya dari Tuhan ya. Karena gini, ibarat contoh, kita tuh suka cari tahu, kita suka apa ya, bingung mengenai kenapa pohon ini nggak berbuah-buah, kenapa pohon ini kok nggak ada buahnya sih, kok buahnya nggak manis sih, kok buahnya gini segala macam. Kita suka membicarakan hal tersebut, tapi kita nggak pernah perhatiin, oh jangan-jangan ada di tanahnya ini kurang subur, oh kita lupa kasih air, oh kita lupa kasih pupuk, oh kita lupa kasih gini segala macam. Maksudnya apa? Kita suka ngomongin kok kita nggak merasakan berjanjinya Tuhan, kita nggak merasakan ini buah buah dari apa yang kita udah lakukan ya. Kita nggak pernah merasakan apa yang maksudnya berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Kita suka ngelihat ke arah sana, tapi kita nggak lihat di dasar ya. Ya kayak gitu. Maksudnya kita suka lihatnya yang ada di depan depan mulu, tapi kita nggak introspeksi diri. Gue ada salah nggak ya? Kita suka bilang gue udah pelayanan, gue udah kayak kayak contoh, gue selalu bilang kok gue hidup gue begini-begini aja, gue udah pelayanan kok, tapi kok gue ngerasa gue serba kekurangan dan segala macam ya. Tapi gue nggak pernah lihat firman Tuhan yang gue dengar dari gereja, yang gue baca setiap malam, tumbuh nggak ya dalam hidup gue. Kita suka lihat bahwa kapan kita bisa dapat, kita bisa sampai kita bisa merasakan janjinya Tuhan, tapi kita nggak pernah introspeksi ke diri sendiri bahwa udah belum ya bahwa firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu bisa tumbuh dalam hidup kita, bisa berbuah dalam hidup kita. Nah, so gue nggak tahu teman-teman semua, sampai sekarang kita udah sampai di tanah yang berbatu, dan gue udah share experience gue mengenai gimana gue struggle dengan tanah yang berbatu. Gue sedang berjuang untuk mengambil atau mencabut batu dari tanahnya gue udah kasih tahu ke kalian, dan gue sedang ada di proses. Ada beberapa batu yang mungkin saking besarnya itu batu, gue sampai harus gue apa namanya, butuh waktu yang lama, sekarang lagi proses untuk gue mencabut batu tersebut. Nah sekarang balik lagi, gue pengen nanya ke teman-teman semua, mungkin kalian udah paham tentang tanah hati, transformasi tanah hati gitu, dan kalian udah dengar mengenai tanah yang berbatu. Nah sekarang pilihannya ada di kalian. Kalau misal kalian cuma ributin, kok hidup gue stagnan di sini aja ya, gue nggak merasakan ada perubahan Tuhan. Gue lihat dari orang-orang gereja kosak kesaksian, saya diubahkan oleh Tuhan, saya gini segala macam. Kok gue enggak ya? Jangan kalian lihat cuma berubahnya doang, tapi coba kalian lihat apakah gue ada masalah-masalah yang sama kayak yang tadi gue omongin itu. Apakah gue masih ada batu-batu enggak ya? Atau apakah gue masih ada hal-hal yang membebani gue sehingga gue harus mengkompromikan firman Tuhan enggak ya? Coba cek. Dan percayalah bahwa waktu kalian mencoba mencari batu-batu yang ada di tanah kalian, mungkin ada beberapa batu yang kecil yang kalian bisa angkat sendiri, tapi mungkin ada beberapa batu yang sangat besar dan kalian butuhkan orang untuk bantuin kalian buat mencabut batu tersebut. Nah, maksud gue apa? Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi struggle, misal gue nggak tahu kalian dengerin sharing gue, kalian dengerin firman yang Kotoni sampaikan itu, respon kalian gimana gue nggak tahu. Apa yang kalian akan lakukan habis kalian dengerin firman itu, gue juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya emang dari kalian sendiri pengen ada masalah, kalian emang pengen bener-bener mau transformasi hati kalian gue pengen banget nih
tanah hati gue atau tanah hati yang lagi diajarkan oleh Scream ini, gue pengen tanah hati gue ini subur kembali. Gue pengen setiap benih-benih firman yang ditaburkan ke ke pikiran gue, setiap benih-benih firman yang ditaburkan, ditanam ke tanah hati gue pengen supaya benih itu bisa tumbuh. Dan kalian lagi struggle dengan batu-batu yang ada di tanah kalian, dan kalian butuh orang yang ngebantuin, kalian bisa aja cari teman-teman kalian buat minta bantuan, cari teman-teman sepelayanan kalian coba bisa sharing. Gua ada masalah nih kayak begini, apa namanya, gue selalu terbawa oleh gue selalu terbebani untuk hal-hal kayak gini, dan akhirnya gue mengkompromikan firman Tuhan. Kalian bisa sharing itu ke teman-teman kalian, karena pengalaman gue sama. Waktu gue dapat satu hal, gue ngalamin satu hal, dan gue coba itu untuk gue lepasin sendiri. Ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa yang susahnya setengah mati. Dan hal itu yang membuat gue akhirnya oke, gue sharing, gue ngomong. Dan kalian bisa, mungkin kalian kalau misal kalian pengen minta bantuan, kalian emang rindu hati kalian itu, kalian punya tanah hati itu disubur waktu biar firman Tuhan itu bisa tumbuh, dan kalian pengen lepasin batu-batu yang ada dalam hidup kalian bisa aja minta bantuan kalian bisa DM lewat Instagramnya Scream ini. Dan nanti bakal ada teman-teman dari Scream yang bakal bantuin kalian untuk gimana supaya kalian bisa lepasin batu-batu tersebut, copotin satu-satu batu-batu yang ada di tanah kalian yang membebankan kalian untuk nggak melakukan firman gitu. Biar apa? Biar kalian tuh nggak sia-sia dengerin firman panjang lebar, kalian nggak sia-sia dengerin khotbah gitu, nggak sia-sia gitu loh. Jadi biar kita bisa tumbuh sama-sama, kita bisa merasakan buahnya sama-sama, kita bisa merasakan janjinya Tuhan sama-sama juga. So, gue harap abis dari gue sampaikan kesaksian ini kita udah mau selesai juga. Gue harap teman-teman semua, abis gue kita selesai dari ibadah ini, abis perjamuan kudus, gue harap supaya teman-teman semua bisa mulai untuk ambil respon atau start buat cari tahu apa sih batu yang ada dalam hidup yang ada dalam hidup gue. Apa sih hal-hal yang membebani gue sehingga gue tuh nggak mau ngelakuin firman Tuhan. Apa sih hal-hal yang membuat gue mau ini aja lah, gue sampingin firman Tuhan, gue sampingin value dari firman Tuhan tersebut. Apa? Cari tahu batu tersebut dan coba buat buang. Kalau misal kalian nggak bisa, kalian merasa aduh ini kayak susah dah kak, kayak begini, aduh ini kayak gue merasa gue nggak bisa hidup tanpa teman gue. Masa kan ngadepin kayak gitu, kalian lagi ada mungkin di situasi aduh kanan kiri salah nih gue, aduh depan belakang nggak bisa nih, gue nggak bisa keluar dari sini. Kalau teman-teman yang punya hal yang kayak gitu dan kalian butuh pendapat, kalian butuh bantuan, kan yang tadi gue bilang, kan bisa DM lewat Instagramnya Scream. Nanti akan ada teman-teman semua yang bakal bantuin kalian. Percayalah bahwa once kalian tanah hati ini kalian udah benar, tanah yang kalian miliki udah subur, percayalah waktu firman Tuhan itu udah tumbuh, maksudnya waktu firman Tuhan itu ditanamkan dalam hati kalian, dalam tanah kalian bakal apa ya? Ada beberapa hal yang gue alamin waktu gue cabut batu yang dari tanah hati gue cabut batu-batu tersebut. Dan waktu gue udah cabut, gue coba masukin firman Tuhan yang tumbuh dalam hidup gue ngerasain ada, wah gila banget. Kayak contoh, waktu gue lepas yang barang fake itu, waktu lepas gue jualan barang-barang fake, apakah gue langsung dapet suatu bisnis online yang maksimal? Enggak. Tapi gue mulai dari something yang gue bilang tadi, gue mau start jualan yang barang-barang original. Gue jualan barang-barang original, ada pembeli, cuma satu pembeli. Dan
waktu cuma ada satu pembeli, gue pikir, wah gila jalanin bisnis kayak gini setengah mati. Bener-bener, wah gila, gue nggak merasakan apa yang gue alamin dulu. Gue merasa gue rugi gitu loh dengerin Tuhan. Tapi ternyata nggak juga. Banyak, tiba-tiba gue nggak tahu kenapa belakangan ini gue dapat banyak orang yang nanya-nanya tentang, bro ada nggak barang ini. Gue jualan yang sepatu fans. Orang banyak banget yang nanya tentang, bro ada nggak size ini segala macam. Dan gue sampai kadang-kadang gue nggak bisa balas-balesin gitu apa yang mereka tanya. Dan apakah mereka beli? Mereka mau beli, cuma barangnya nggak ada di gue gitu kan, karena gue cuma dropshipper segala macam. Tapi gue nggak bakal bahas tentang itu lebih rinci. Yang terpenting adalah gue harap teman-teman semua yang tadi gue bilang, abis dari kalian perjamuan kudus, setelah gue ngomong ini, gue pengen dan gue kasih kalian tugas, gue kasih kalian PR buat cari batu kalian, apa yang membebani diri kalian hingga kalian tuh nggak mau ngakuin firman Tuhan. Temen kah, gadget kah, social media, followers, atau apapun itu, cari, oke, dan beresin. Waktu kalian udah beresin itu semua, percayalah bahwa waktu firman Tuhan itu kalian dengar, kalian bisa rasain buahnya dari firman Tuhan yang tumbuh dalam hidup kalian. Dan orang-orang bisa ngerasain, wih gila ya, ini orang dulu dia kayak gini loh, sekarang habis itu dia berubah, dan gue bisa ngerasain buahnya dari dia. Dan lu bakal terheran-heran, Tuhan bisa angkat lu, Tuhan bisa promosiin lu ke banyak hal. Karena gue udah pernah ngalamin, dan gue ngerasa bahwa memang rugi, cuma ruginya di awal-awal doang, akhir-akhirnya bakal enak lah. Oke, so itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, kalian bisa DM Instagramnya Scream. Atau teman-teman semua ada masalah lain berkaitan dengan tanah hati kalian bisa juga DM di Scream. Dan jangan malu-malu, karena setan itu kayak apa ya, mempenjarain kita dengan rasa malu tersebut. So buang rasa malu tersebut, kalian ceritain ke orang yang kalian percaya bisa bantu kalian ngelepasin batu tersebut. Supaya apa? Kalian bisa tumbuh, kalian bisa berbuah lewat firman yang ditanamkan dalam pikiran kalian. Oke? Sekian dulu dari sharing gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan see you guys in the next service. Dan kita habis ini bakal ikut perjamuan bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini, pagi, siang, sore, kapanpun teman-teman Scream yang mendengarkan firman ini, Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang telah hamba lakukan selama struggle di tanah yang berbatu, selama struggle untuk melepaskan batu-batu yang hamba alami di masa-masa lalu. Tuhan, hamba minta biarlah Engkau membantu setiap mereka-mereka yang mau mengambil tindakan, yang mau mengambil respon untuk mulai mencabut batu-batu yang ada dalam hati mereka, mulai mencari batu-batu apa yang membuat mereka lari dari firman Tuhan, kabur dari firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membimbing mereka, Engkau membantu mereka supaya mereka bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang mereka hadapi, supaya mereka bisa mencabut batu-batu itu sampai tuntas, sehingga once firman Tuhan itu datang dalam hidup mereka, firman Tuhan itu bisa tumbuh dalam hidup mereka, firman Tuhan itu bisa berbuah dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau buat mereka terheran-heran karena mereka tidak rugi untuk mengikuti Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Engkau mensucikan dan menguduskan kami Tuhan, dan kiranya biarlah perjamuan kudus ini bisa kami terima dengan baik dan biarlah selesai dari ibadah ini, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang tetap terus Tuhan ada dalam hidup kami, supaya hidup kami dibimbing, supaya hidup kami dibina, supaya hidup kami tidak keluar dari rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Semua, kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari angkat berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Terima kasih telah bergabung di ibadah online Scream Community. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.